Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus. Salam Paskah bagi saudara semua. Damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit, selalu beserta kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang keempat ini, kita kembali akan memperdengarkan kesaksian penginjil Yohanes melalui pasal 10 ayat 1 hingga 21. Saya akan memperdengarkan beberapa bagian dari ayat yang dicatat oleh penginjil Yohanes bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, kami mohon agar Tuhan selalu membangkitkan kehidupan kami, agar kami selalu menyatakan kehidupan Tuhan di tengah bayang-bayang ancaman kematian di tengah dunia ini. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh-Mu, agar hati dan hidup kami tertuju kepada Tuhan, agar hati dan hidup kami mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan. Demikian juga pada saat Injil-Mu diperdengarkan dan direnungkan bersama-sama oleh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 21. Saya akan memperdengarkan saudara-saudara mulai ayat 7 hingga ayat 12. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Demikianlah saudara-saudara Injil Tuhan bagi kita semua. Kita berbahagia jika kita percaya. Akulah pintu. Siapa di antara saudara yang tidak pernah mengenal pintu? Atau siapakah di antara saudara yang tidak pernah masuk melalui pintu? Saya meyakini bahwa bukan hanya sekedar kita mengenal, tapi kita semua pasti pernah masuk melalui pintu. Kita mengenal banyak pintu, kita seringkali keluar masuk dari berbagai pintu. Yang pasti pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali di antara kita yang sudah lama tidak masuk melalui pintu gedung gereja kita. Dan juga banyak di antara kita yang seringkali melewati pintu rumah kita, pintu tempat tinggal kita masing-masing. Lebih banyak, lebih sering pada masa pandemi COVID ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menegaskan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa dirinya adalah pintu untuk menegaskan dua hal.
bahwa ada batasan dan ada sumber. Pintu itu adalah pintu masuk, tempat di mana kita mulai masuk, itu batasannya. Ada koridornya, ada areanya, ada wilayahnya. Ada tempat di mana pintunya bisa masuk di situ. Dan yang kedua, begitu masuk dalam pintu, maka dia akan berjumpa dengan isi dari komunitas itu, isi dari rumah itu, isi dari gedung itu. Pintu yang Yesus masuk adalah, pintu yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Ketika seorang itu melalui hidupnya Yesus, ketika seorang itu mengikuti Yesus, ketika seorang itu percaya kepada Yesus, dia memasuki sebuah batasan di dalam kehidupannya. Maksudnya adalah dia berada di dalam batasan karya kasih Allah. Dia berada di dalam anugerah Allah. Dia berada di dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itulah yang memungkinkan diri dan hatinya bisa mendapatkan langsung sumber anugerah, sumber keselamatan, sumber damai dan sukacita melalui Yesus. Paskanya Yesus, saudara, hendak menegaskan bahwa di dalam dirinya, di dalam hidupnya, kita bisa menikmati, menerima, makan dan minum. Kita bisa masuk dan keluar hingga menemukan padang rumput, kata Yesus. Padang rumput itulah yang memberikan kesempatan dan kemungkinan bagi kawanan domba itu bisa bertahan hidup. Jadi, ketika kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa kita masih bisa bertahan hidup? Penginjil mengatakan bisa. Kalau pintumu itu adalah Yesus. Kalau di dalam hidupmu kamu melalui dan menjalani bersama dengan Yesus, kamu akan beroleh kehidupan. Kamu akan beroleh pertolongan ketika melalui dan menjalani bersama dengan Yesus. Tetapi kenapa hari demi hari dijalani kok tetap bosan? Hari demi hari dijalani kok tetap banyak pertanyaan, atau mungkin juga ketakutan, kekhawatiran. Bahkan juga bagi para sahabat yang mengalami menderita sakit COVID-19 mempertanyakan, kenapa gembala tidak menolong saya? Injil Tuhan mengatakan, ketika kamu telah masuk melalui pintu itu, berarti kamu telah berjalan bersama dengan Yesus. Kamu berada dengan sumber dari pertolongan hidupmu, yaitu penolongmu, yaitu Tuhan sendiri. Kamu berada dekat dengannya untuk beroleh hikmat, untuk beroleh berkat dari Tuhan. Ya, tapi kapan? Penginjil menegaskan bahwa pertama dan terutama sang pintu itu ternyata tiada lain gembala kita. Gembala yang baik. Dia bersedia menjadi pintu karena dia juga adalah seorang gembala yang baik. Dia menjadi gembala yang baik. Dia bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dia bukan hanya menjaga, tetapi dia mengurus. Dia memberi makan dan minum. Dia sungguh-sungguh mempertaruhkan nyawanya. Bahkan disebut di dalam ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, dia menjadi gembala karena ada kawanan domba. Dia menjadi gembala bukan untuk dirinya mendapat untung dari kawanan domba, tetapi kawanan domba itu membutuhkan sang gembala. Itu sebabnya Injil Tuhan menegaskan dua hal yang dilakukan Tuhan menurut penginjil Yohanes. Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Ketika Tuhan mengatakan, siapa yang melalui aku, dia masuk dalam sebuah komunitas yang baru. Siapa yang melewati bersama dengan aku, dia akan berjumpa dengan gembala yang telah menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang keempat ini, doa kita masih sama terhadap pandemi COVID. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan hikmat, segera ditemukan vaksin, segera disembuhkan orang yang sakit, segera dihibur orang-orang yang mengalami derita, kepedihan, kesedihan, kesendirian. Segera dipulihkan mereka yang menjadi
menderita kemiskinan, mengalami kekurangan akibat pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala pengharapan kita, Injil Tuhan memberikan kita kembali sebuah semangat. Mari kita masuk melalui sebuah pintu itu. Pintu itu tiada lain kesediaan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kesediaan kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah kesediaan diri kita untuk percaya. Kalau nyawanya saja telah diberikan, nyawanya yang telah dipersembahkan melalui kematian di atas kayu salib, maupun nyawanya yang telah dinyatakan untuk kemuliaan akan kebangkitannya dari antara orang mati. Masakan persoalan pandemi COVID-19 Tuhan abaikan. Tuhan peduli pada saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bahwa di dalam derita kita bersama, kegalauan dan kebosanan kita, yakinlah Tuhan tetap menjadi pintu dan gembala yang baik bagi kita. Persoalannya sekarang ada pada kita semua. Bersediakah kita masuk dalam pintu itu? Bersediakah kita untuk tetap percaya kepada gembala yang baik itu? Buktinya apa? Kalau kita percaya dan bersedia masuk melalui pintu, percaya kepada gembala yang baik. Ikuti terus, dengarkan terus, setialah terus. Tuhan akan mengaruniakan hikmat. Dan kepada Sang Gembala baik itu kita mohon senantiasa karuniakan hikmat bagi kita semua. Amin. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Oh Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini